Salam terbaik, salam para malaikat kepada para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai videonya, jangan lupa di subscribe, di like, dan di share ke teman-teman kalian ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Nanti pecahannya ada di situ. Satu, duduk di tahiyat awal. Dua, membaca tahiyat awal. Tiga, membaca sholawat kepada Nabi di dalam tahiyat awal. Yang dikunut mana? Yang dikunut satu, diri dalam kunut. Orang yang meninggalkan kunut dalam diri berarti dia kena sujud sahwi. Yang kedua, kunutnya itu sendiri. Yang ketiga adalah membaca sholawat kepada Nabi, membaca sholawat kepada Nabi, kepada sahabat, kepada keluarga Nabi di kunut. Kalau ninggalin walaupun kunutnya udah, semuanya udah, tapi ditinggalin tiga nih. Baca sholawat nabinya kagak, baca sholawat kepada sahabat kagak, baca sholawat kepada keluarga kagak. Dalam kitab Fathul Qorib dinyatakan dia harus kena sujud sahwi. Yang sunnah cuma itu doang, selebihnya wajib semua, nggak ada yang sunnah. Sujud wajib apa sunnah? Wajib. Bacaan sujud sunnah. Sunnahnya namanya hayat namanya. Sunnah yang kalau ditinggalin nggak perlu ente ganti sujud sahwi. Pas sujud bengong mikirin apa nggak tahu. Ya kan? Sujud bengong nih. Pas bangun Allahu Akbar bengong. Dah ini sujud kagak baca tadi. Ulang lagi sujud nih. Batal sholat ente. Batal. Kenapa? Karena ente bukan nolongin sujudnya, tapi nolongin bacaan si sujud. Maka dalam sholat ada 3 tingkatan. Ada rukun, ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Sunnah hayat itu paling bawah, paling dasar. Mana sunnah hayat? Bacaan ruku, bacaan sujud, bacaan i'tidal, bacaan duduk di antara 2 sujud. Itu semuanya sunnah ab'ad, sunnah hayat itu. Yang kalau ditinggal, nggak perlu ente sujud sahwi, nggak perlu ente ngulang, nggak perlu ente mikirin. Udah liwat berarti. Salah sendiri kenapa bengong tadi. Kan begitu. Kalau dia nggak baca, udah liwat. Ini kita ngaji nih, teman-teman. Banyak orang nanti di akhir zaman yang ibadahnya tanpa ilmu. Ya nggak, imamnya salah pada teriak-teriak, subhanallah. Kata imamnya biarin aja. Ya nggak, no komen. Sabodo amat nih ngomong subhanallah, kayak kan terserah gua. Ya nggak, emang kalau imam yang benar begitu harus nih. Ini makmum ngomong subhanallah sampai puluhan ribu, biarin aja. Ya nggak, ya nggak. Makmumnya benggonggong mulu, biarin aja, masa bodo amat. Kenapa? Karena patokannya ada di ente. Kalau ente berbuat, hukum terjadi. Imam berbuat misalkan, karena dia grogi, dikasih tahu sama si makmumnya ninggalin tahiyat awal. Kalau yang bener ya udah liwat harusnya. Makmum maksa, nggak abdol kalau nggak tahiyat awal. Tuh, ini makmumnya nggak tahu hukumnya berarti. Dipaksa imam suruh duduk tahiyat awal, akhirnya imam duduk tuh tahiyat awal. Waktu imam duduk tahiyat awal, batal semua sholat kita. Semua yang ada di situ batal semua. Batal itu udah taksis tuh, semua ulama menyatakan batal. Kenapa batal? Karena itu orang nolongin yang sunnah daripada yang wajib. Makanya jangan paksa imam suruh balik lagi. Kalau imam udah lewat, ya udah ente lewat lah. Besok-besok kalau ada makmum yang kayak gitu, keluarin dari barisan. Iya, kita jadi supir nih. Bogor nggak lewat sini. Kono, turun ente. Gitu. Gua imamnya loh, supirnya. Makmum bawel banget, turun. Kalau ketemu makmum yang model bawel-bawel, turun aja. Kita yang nanggung dosa, kita yang nanggung semuanya. Ente ngoceh mulu lagi. Diem, kita nyampe pokoknya. Gitu. Selama sholat itu dipimpin oleh seorang imam, apapun yang terjadi, mau nabrak, mau jatuh, mau kejebur, mau terguling ya, itu semuanya tanggung jawab imam. Iya nggak? Makmum bagaimana? Udah tinggal rasain aja. Kalau jatuh ya paling jungkel-jungkelan, ya nggak? Kalau misalkan terperosok ya paling nyungsep, ya udah begitu. Itulah resiko seseorang makmum. Jadi makmum nggak bisa ngelawan apa-apa. Makmum yang ngelawan itu terjadi di zaman ini aja itu. Ya, kenapa ya? Karena kurang ilmu sebabnya, ya kan? Kalau dia ngerti ilmu, dia diam aja udah. Ya, aneh pernah sekali waktu, udah kita bilangin berkali-kali. Ini contoh yang gampang. Saya jadi makmum waktu itu. Kebenaran memang di satu tempat itu
Imam Idul Fitri udah ditunjuk imamnya. Imam Idul Fitri udah ngasih tahu ya namanya sholat setahun 2 kali. Jamaah jangan lupa. Pokoknya nanti takbir pertama 7 kali, takbir kedua 5 kali. Padahal jamaah nggak perlu tuh dikasih tahu kayak begitu tuh. Walaupun dikasih tahu juga tinggal ngikut kan sama imamnya, ya benar. Yang penting imamnya jangan lupa. Ya kan? Pas sholat Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim. Nah lupa imamnya langsung tuh. Dia yang lupa. Makmumnya saking ditadi dikasih tahu sama imam, jadi pahlawan ini yang sebelah nih. Allahu Akbar. Si imam dengar. Imamnya dengar tuh. Kata imam, lupa ya. Takbir lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Idul Fitri kan? Tuh yang makmum imam balik lagi ke bacaan, batal itu. Sebelahnya nih tuh padahal. Aneh aja diem udah. Mau imam bawa kemana diem aja udah. Itulah kadang-kadang juhalnya di situ tuh. Ngeri gitu. Di sebelah gue juga, gue gencet juga nih kaki ini. Entah kalau udah batal bukan lo doang, gue juga ikut batalin. Iya ya, dibilangin kalau ibadah tuh pakai ilmu, ya ya. Jangan pakai nafsu. Enggak, kita mau pakai nafsu Ustaz. Mau pakai nafsu bukan ibadah, demo. Mana sih? Iya, kalau ibadah pakai akal kita, pakai ilmu kita. Iya enggak? Buang tuh semua. Nafsunya, emosinya buang. Kalau kita udah jadi makmum, apapun yang terjadi, ikutin imam, hargain imam itu. Ente yang tunjuk dia jadi imam, ente yang ridho dia jadi imam. Kalau ente nggak ridho, pulang sholat di rumah, ya nggak? Sholat di masjid yang lain. Kalau emang ente nggak ridho dia jadi imam ente, begitu. Jadi jangan udah ikut imam makmum yang buruk itu. Dalam kitab Fathul Bari menyatakan makmum yang selamanya suuzon sama imam, sepanjang ibadahnya dia nyimpan suuzon sama imam, itu yang rusak ibadah dia sendiri itu. Dalam hatinya dia salat buat imam dia. Sebenarnya kesel sih hati, musuh bebuyutan lagi, ya gimana lagi, dia imamnya, gue ikut aja deh, gitu. Tuh dia ngomong sepanjang jalan, tuh bakal ngalamin cacat tuh ibadahnya, khusus buat dia, yang lain nggak jadi. Makanya kalau udah berhadapan sama imam, udahlah, sami'na wa ata'na, apapun yang terjadi, jangan lari, walaupun gempa bumi terjadi. Jadi kalau gempa pada ninggalin imamnya sendirian. Ada imam nggak setia nih. Iya. Baik. Jadi berbantah-bantah kamu dengan dia. Oh jauh ya. Balik lagi dong. Yang kedua, ya di akhir zaman kebanyakan orang yang berbuat ibadah itu jahil. Dan yang kedua, dan adalah kebanyakan ulama itu fasik. Akhir zaman itu ulama tapi fasik. Apa sih fasik? Fasik itu dia nggak bisa ngelepas dosa besar. Ya ada ulama kerjaannya ngintip misalkan contoh misalkan, wah ini nggak bisa nih. Ada ulama kerjaannya hal-hal yang bikin nggak enak dipandang orang. Ya nggak, dia beginilah, digodain perempuan lah, dia segala macem lah. Ulama cuit-cuitin cewek, ulama dia heran nih ulama. Nah, iya. Ulama PU baru nih. Aduh, jangan dong kalau udah pakai peci, udah pakai kopiah, mata dijaga. Ustadz mengapa antus sampai lihat cewek begini? Wah, ini jangan jadi ustadz deh. Ya Allah, patah leher itu. Wah, emang bener-bener. Kalau murid pantes, gurunya kok jangan kurang ajar, guru duluan. Ini guru, kalau murid seneng. Mana-mana ini abdolnya nih, seneng-seneng. Yang nggak abdol belakangan. Kalau yang namanya murid, secondnya aja. Udah ini gurunya. Ya, ini, aduh, ini nggak bisa ya. Nggak bisa kalau maksiat begini dilaksanain sama gurunya, nyontohin gitu. Hancur ini semuanya. Makanya itu dia yang jadi susah. Kalau guru segala sesuatunya tindak tanduknya dicontoh. Maka kata ulama kita, jangan lihat seorang ulama itu ilmunya, tapi coba lihat kesehariannya. Bagaimana dia kesehariannya? Gimana cara dia ibadah? Gimana cara dia segala macam? Gimana cara dia urusan sama orang muamalah?
Gimana cara urusan dia sama yang lainnya? Itu yang banyak kita lihat. Jangan begini nih. Oh emang gue aneh jago dapetin cewek. Oh emang gimana lu? Kasih tahu gurunya. Kalau sampai begitu, wah nggak boleh. Ya, makanya kalau udah jadi ustadz susah nih, berat, banyak yang perlu kita jaga. Ya ada memang beberapa yang masa lalunya memang mungkin kalau lihat cewek itu bawaannya mulutnya bersiul aja begitu. Ya kalau udah jadi ustadz stop deh tuh, copot itunya apa namanya periwitannya copot dari mulut ente. Nggak jelek banget kalau jadi guru begitu, jangan. Ya, jadi banyak ulama yang mengerjakan fasik, dosa-dosa besar. Ya. Artinya lagi akan datang pada akhir zaman kebanyakan orang yang berbuat ibadah itu jahil dan adalah kebanyakan ulama itu fasik. Dan kata Sayyidina Umar radhiyallahu an, "Idza ra'aitumul 'alim ya muhabban lid dunya fantahamu ala dinikum fa in kullu muhibbin yakhudhu fima yajib." Artinya apabila kamu lihat akan orang yang alim padahal ia kasih akan dunia. Orang alim tapi cintanya sama dunia luar biasa. Cinta banget. Ya kan, kerjanya ngoleksi mobil, minta mobilannya mobil lagi yang ke-8, ini mobil lagi yang ke-9. Nah ini bagaimana? Dia demen tuh ala hubud dunia, ditunjukin tuh kecintaan dia sama dunia depan murid. Ini barang kesayangan aneh nih, impor. Masya Allah. Ya kan, juhal dia. Dia tunjukin tuh tentang itu. Kalau kamu lihat kayak begitu, ya, maka kamu ya dihamkan oleh akan dia atas agamamu ya. Jauhin agama, jangan cari ilmu sama orang yang modelnya kayak begitu, nunjukin kualitas-kualitas dunianya, yakni jangan kamu percaya akan dia atas mengambil agama kamu kepadanya, maka karena tiap orang-orang yang kasih akan suatu masuk ia di dalam suatu yang dikasihinya. Karena kalau kita ngambil ilmu sama dia, tularan kita sama dia entah. Kalau kita masuk dalam kategori dia, orang yang terkasih dan orang yang dikasihi sama aja statusnya nanti. Kenapa? Karena ente ngambil ilmunya dari situ, ya bakal nggak jauh-jauh dari situ. Itu namanya ulama dunia. Tapi kalau ngikutin ulama akhirat, ente belum tentu kuat pasti. Ya kan? Lebih susah lagi. Pokoknya ente harus makan makanan yang begini, yang warnanya hijau semua, udah kangkung, ayam, ngantuk deh ngeliatnya. Mesti itu Pak Ustadz ya, mesti. Waduh nyender mulu nih makan hijau-hijau nih, ya kan? Emang kalau ngikutin ulama akhirat berat. Ya, makanya ulama-ulama akhirat yang sampai rokok aja kagak, nggak boleh ngerokok. Waduh, mantep lu nggak boleh ngerokok itu. Bisa gigit jari begini aja, masya Allah. Berasap nih jarinya nih. Iya kan? Ya Allah. Ya kan? Emang susah. Tapi ulama-ulama begitu yang ilmunya ada manfaatnya. Ciri ulama yang ada manfaatnya kalau dia ngomong tuh sampai gini hari dia inget terus tuh. Ya gak? Dia ngomong apa nih sama kita, dia ngasih tahu apa nih sama kita, yang keingetan sama kita yang nggak bakal hilang sampai kapanpun tuh nggak bakal hilang. Tuh kalau ulama akhirat kalau ngomong kayak gitu tajam menghujam, itu kayak panah nancep langsung pas tepat di dalam hati kita. Kalau ulama-ulama yang lain nggak menghujam tepat di hati kita, meleset masih nggak kena lagi. Makanya omongannya gampang hilang, seminggu hilang, sehari hilang, ntar siang hilang lagi, lupa. Apa anehnya yang lupaannya? Bukan juga, kadang-kadang bisa jadi gurunya yang memang belum bisa ngamalin tentang ilmu. Kalau yang tentang ilmunya gurunya belum ngamalin, memang begini ngomongannya meleset terus, ngabur mulu omongannya. Itu yang terjadi. Ya. Nah sampai situ bermula segala alamat yang tersebut itu, yaitulah alamat ulama yang jahat dan alamat ulama dunia. Itu yang tadi. Nah besok adapun ulama akhirat. Gimana nih ulama akhirat? Wallahu a'lam bishawab. Besok malam Sabtu majlis di sini Jawahirul Kalamiyah, kitabnya ada khatam Quran juga. Jadi besok kalau hadir bawa ayat, karena awal Rajab besok ada baca maulid. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bizikrillahi tatmainul qulub, la ilaha illallah.
محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 محمد بن عبد الله وآله وأصحابه ومن والاه وجميع أولياء الله وأصفياء الله خصوصا سادتنا العلويين وأولياء الكونين أجمعين ثم إلى أرواح مشايخ الذكر والتوحيد السيد عمر بن عيسى بركوة السمرقندي وسيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن عطاس وسعد بن عبد الله فارس والحبيب عيسى بن محمد الحفظ والحبيب علي بن محسن عطاس والشيخ أحمد بن عبد القادر بحسين والشيخ محمد بن أحمد بمشوس والشيخ المعلم محمد شفيع الذمي بن محمد صالح الراحدي وجميع مشايخ الذكر والتوحيد أينما كانوا وهلت أرواحهم أن الله يتغشاهم برحمة والمغفرة ويهدينا على لا إله إلا الله وتوفنا عليها ويحققنا بحقائقها ويلجمنا طرائقها ويجعلنا من خواص أهلها ومن الذاكرين الظاهر كثيرا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد للغفور للعبد ذي الغرور والفرد في الأمور ومماقد الحبور والصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يجي إماما ولأنبياء ختاما وعلى آل الكرام والصحب كالنجوم في قدوة المرام للعرب والأعجام يا ربنا ترفنا بأننا ترفنا وأننا أسرفنا على الذي أسرفنا فاتب علينا توبة تغفر لكل عوبة واستر لنا أمراضي وابل الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر خلاني وكل ذي محبة أو جيرة
أو صحبا والمسلمين أجمعين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا وبالكتاب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سر صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد قش صحبه والحمد